A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzubillahi min hali ahlin nar. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min syai'iz asqam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Sya'ban, kurang lebih 40 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selalu sehat walafiat, ya, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, diberkahi dalam segala hal, tidak hanya untuk kita tetapi juga keluarga kita. Dan kita mempersiapkan diri menyambut tamu agung yang datangnya hanya setahun sekali dan belum tentu usia kita sampai berjumpa dengan tamu yang agung karena masih 40 hari, belum tentu usia kita sampai di sana. Tapi kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan dan panjang umur, ya, diberikan keberkahan sehingga sampai kita menyambut tamu agung yaitu bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan usia kita sampai di sana dan kemudian juga tahun depan juga kita masih berjumpa dengan tamu yang agung. Maka persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kita bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah, berdoa, mohon hidayahnya, mohon kekuatannya, ya, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya puasa Ramadan beserta segala macam ibadahnya. Kemudian mohon kepada dan menjaga kesehatan, jangan lupa kesehatan, diatur pola hidup kita, pola makan kita. Ini yang barangkali seringkali diabaikan. Apalagi di zaman fitnah seperti ini. Umumnya kita kaum muslimin sudah terbawa dalam ritme kehidupan yang memang jauh daripada Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sikap dan perilaku kita jauh dari tuntunan Islam. Kita seringkali ternina bobokan, ya, ternina bobokan dengan kebesaran-kebesaran masa lalu. Seringkali kita lebih fokus kepada sampul-sampul, kepada penampilan, kepada percakapan-percakapan yang indah, tetapi kita seringkali melupakan isinya. Inilah zaman fitnah yang pada zaman ini manusia semakin jauh daripada tuntunan ilahi, daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah saatnya kita untuk introspeksi diri, untuk kita kembali ke jalan Allah. Terlebih belakangan ini isu tentang wabah penyakit ini sebetulnya tidak hanya kaitan dengan corona, ya. Ada juga demam berdarah, ada juga macam-macam. Fakta yang ada ini yang timbul secara sadar atau tidak sadar adalah ketakutan dan kepanikan. Satu hal yang semestinya bagi orang-orang yang beriman, apapun situasi dan kondisinya,
Tidak ada melainkan hanya husnuzon kepada Allah. Ini kan yang benar, sikap yang benar. Ada orang yang dalam kondisi seperti ini, manusia terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang EGP, nggak peduli dengan kondisi seperti ini, sehingga sikapnya adalah biasa saja. Ada yang seolah-olah panik, ya. Sebetulnya nggak panik, seolah-olah panik sehingga kemana-mana ngomongin apa yang sedang update biasanya. Padahal tidak lebih daripada sekedar latah sebetulnya. Jadi kalau kita lihat orang latah dikagetin, dia kemudian mengucapkan sesuatu di luar kontrol dirinya. Ya, di mana-mana orang membicarakan tentang satu wabah penyakit misalnya, apakah penyakit kusta, apakah demam berdarah dan sebagainya. Seringkali di warung-warung kopi, di jalan-jalan, di tempat-tempat pertemuan kecil ataupun besar, orang membicarakan itu. Seolah-olah peduli, padahal sebetulnya enggak. Seolah-olah takut, sebetulnya enggak. Hanya karena latah saja sebetulnya. Ya. Ada tipe masyarakat yang begitu. Masyarakat yang ketiga, ada tipe masyarakat yang memang ketakutan luar biasa. Sehingga memproteksi dirinya itu berlebih-lebihan. Ya. Ada tipe manusia yang terakhir adalah manusia yang kemudian menghadapi kondisi apapun dia senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Tidak hanya ketika penyakit itu mewabah, ketika nggak ada wabah penyakit pun sama. Misal contoh, ketika dirinya sedang naik motor, terkena sambar nyawa matanya, kelilipan, maka persoalan ini tidak dianggap enteng sama dia. Maka dia segera zikrullah, ingat Allah, dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Boleh jadi mungkin semua ini sebab kesalahan dia. Kemudian contoh yang lain ketika dia keseleo lidah, slip of the tongue, ya, seleo lidah, mengucapkan sesuatu yang kepleset, dia pun ingat Allah. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Dan itu dari hati yang paling dalam. Bukan sekedar ucapan-ucapan. Sekarang kita mau masuk pada orang yang mana nih dari 4 kriteria manusia itu. Manusia yang cuek bebek, sebodoh, ya, nggak peduli dengan keadaan. Atau jenis manusia yang kedua, hidup dalam keseolah-olahan. Ini kan lagi heboh di medsos, komentar ini, komentar itu, seolah-olah. Ya. Kenapa begitu? Ya nggak ada waktu sih. Banyak waktu luang. Makanya ya tangannya menari-nari bukan menari-nari untuk berhitung zikir, tapi menari-nari untuk apa? Di atas board, ya. Ya nggak banyak waktu luang masalahnya. Yang menari-nari di atas itu, main medsos, cerita ini, cerita itu. Itu manusia hidup di alam maya seperti itu. Hidup dalam keseolah-olahan. Jadi wabah hidup dalam dunia maya ini kayaknya kemana-mana. Justru ini yang bahaya sebetulnya. Wabah penyakit yang paling berbahaya, manusia hidup dalam keseolah-olahan. Ya. Seolah-olah sibuk, seolah-olah pintar. Ya. Kalau yang seolah-olah bodoh kayaknya jarang ya. Seolah-olah kaya, yang seolah-olah miskin kayaknya langka. Ya. Sekian banyak teman saya hanya 1 orang yang seolah-olah miskin. Dia orang kaya. Orang tuanya paling kaya di pasar minggu. Tapi seolah-olah miskin. Saya nggak sangka dia orang kaya sebelumnya. Kebanyakan seolah-olah kaya. Seolah-olah pinter. Seolah-olah sombong, kayaknya nggak ada. Langka juga ya. Orang yang seolah-olah sombong. Seolah-olah sok tahu. Ini banyak ini. Buktinya apa? WA saya ribut, orang nanya-nanya tentang wabah penyakit dan sebagainya. Seolah-olah. Ya.
Maka janganlah begitu. Kita mau memilih masuk kategori yang mana nih? EGP, masa bodoh. Yang kedua apa tadi? Seolah-olah hidup dalam dunia maya. Wah, seolah-olah perhatian, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah alim, seolah-olah hijrah, seolah-olah ahli zikir. Hidup dalam keseolah-olahan. Ya. Seolah-olah apa lagi? Pribadi yang soleh, seolah-olah keluarga sakinah mawadah warohmah. Ya hidup seolah-olah semualah. Ya hidup dalam sandiwara. Kan kata Bang Haji begitu ya. Yang ketiga, yang ketakutan luar biasa sehingga overprotective. Ya kayak Michael Jackson. Ya. Sampai-sampai apa? Bersentuhan aja langsung pakai obat apa? Apa yang antiseptik. Ya. Sampai hidupnya serba ketakutan. Ya. Gitu ya. Yang keempat, ahli zikir. Ya. Jadi jangankan mewabah, nggak wabah aja, kelilipan saja, kesereo lidah, apalagi kepleset misalnya, apalagi kecetit misalnya, dia ingat Allah. Terserah kita mau yang milih yang mana. Inilah yang hendak kita soroti ya. Pada hari ini heboh ya. Ada orang yang kemudian mengatakan kita harus berdoa semua ya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzuka minal barosi, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal zuzami wa min sayyi'il asqam. Banyak orang yang doalah doa itu ya, berlindung kepada Allah dari segala macam hal-hal yang mengerikan dan yang buruk ya. Tidak salah dalam perkara itu, tidak salah. Tetapi alangkah indahnya, alangkah eloknya kalau dalam suasana seperti ini ya, atau tidak dalam suasana seperti ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat Allah. Jadi penyelesaian kasus itu bukan dengan hebohnya, yang pada akhirnya kehebohan itu menyebabkan apa? Perkara yang lebih besar jadi tertutup. Ya. Contoh, ada orang yang tangannya, ada orang yang dia melakukan zina. Zina, tahu ya? Melakukan zina, mabok atau yang sejenisnya. Habis melakukan itu, kemudian apa? Dia sadar bahwa itu salah. Dia pun ingat ingin bertaubat. Ya. Tahu bahwa itu dosa besar. Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan, dia lagi ngiris buah, tangannya kena pisau. Terlihatlah darah itu. Takut dia melihat darah. Akhirnya apa? Darah yang tangan yang terluka oleh pisau ini jauh lebih diperhatikan. Padahal ini nggak apa-apa sebetulnya. Orang lecet dikit kok. Tapi karena dia takut sama darah, akhirnya heboh. Sehingga dosa besar yang kemarin dia kerjakan jadi lupa. Jadi masalah yang sebetulnya tidak bahaya, ya, menjadi seolah-olah bahaya. Akibatnya apa? Melupakan apa yang besar. Ini manusia sering begitu tuh. Sering terjadi seperti itu. Seorang suami berlaku zolim terhadap istrinya. Dia tahu bahwa itu salah. Kemudian istrinya menuntut atas kejoliman suaminya. Belum lagi itu selesai, istri bikin kesalahan, masak keasinan. Itu kan masalah kecil. Marahnya bukan main. Akhirnya apa? Kezoliman yang dia lakukan kepada istrinya dia lupa. Justru seolah-olah istrinya yang bikin kesalahan kecil ini seolah-olah kesalahannya besar. Begitu sebaliknya, istri terhadap suami juga begitu. Begitulah kehidupan manusia.
yang akalnya itu pendek. Jadi terkadang persoalan itu sebetulnya bukan persoalan berat, tetapi jadi seolah-olah berat. Akhirnya yang sebetulnya berat tertutupi. Apa akibatnya? Jadilah orang-orang bodoh, orang-orang yang lalai, orang yang meredokkan dirinya untuk diazab sama Allah. Ini penting untuk kita pahami. Agar supaya apa? Kita hidup ini terarah, ya, jelas. Jadi tidak menjadi orang-orang yang tidak jelas arahnya kemana. Maka itu berdoa satu hal yang baik. Tapi akan lebih baik kalau kemudian lebih daripada itu. Maka ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Oleh karenanya apa? Jauh-jauh hari sebelum kejadian-kejadian itu berlangsung, maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran dengan kalimatnya apa? A'udzubillahi sammin alim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi dan takutlah kamu kepada bencana, siksaan. Tidaklah ia menimpa orang-orang yang zalim dari kamu khusus. Jadi artinya apa? Hendaklah kita menjaga diri, ya. Menjaga diri dari azab Allah, dari siksa Allah, yang itu tidak hanya ditimpakan pada orang zolim. Siapa orang zolim? Ini kalimat zolim ini kalimat yang bersifat umum. Orang musyrik, orang zolim. Ya. Orang yang merampas hak orang, orang zolim. Orang yang berzina, orang zolim. Orang yang melakukan maksiat, orang yang zolim. Orang yang melakukan kedosaan-kedosaan, orang zolim. Orang yang melanggar perintah Allah, tidak sholat, tidak bayar zakat, ya, tidak menegakkan hukum Allah, itu adalah kezaliman. Ya. Orang yang tidak memberikan haknya pada orang lain, itu kezaliman. Jadi Allah katakan, hendaklah kamu menjaga diri dari siksaan, dari azab Allah. Ya. Yang ketika itu terjadi, tidak hanya menimpa khusus pada orang-orang yang melakukan itu. Tetapi kamu juga kalau ada di dalamnya itu kena. Seperti misalnya di satu lembah. Kita ini kan hidup di lembah, ya. Cibinong ini lembah sebetulnya. Gunungnya mana? Ya, itu ada Gunung Salak, ada Gunung Gede. Katakanlah di satu titik lembah, tidak semua lembah, ya, titik lembah, orang marak berzina. Orang melakukan kemaksiatan. Kemudian ada orang yang hadir di situ, mendiamkan. Tidak melakukan tindakan apa-apa. Allah kasih kesempatan beberapa waktu, masih juga didiamkan. Maka Allah murka. Dengan cara apa? Dibuat gunung itu meletus. Nah, ketika meletusnya gunung, maka siapapun yang ada di lembah itu akan kena semua. Orang jahat, orang soleh, siapapun kena. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah turunkan taupan, angin puting beliung, di wilayah Cibinong, itu siapapun orangnya kena. Orang soleh kena, orang jahat kena, orang jolim kena. Makanya Allah katakan, kamu harus memelihara diri dari itu. Maksudnya apa? Kalaulah itu menimpa kamu, yang sebetulnya azab itu bukan buat kamu, tapi buat orang zolim. Kalaupun kamu kena, maka itu kebaikan buat kamu. Justru dengan kejadian itu, maka kamu menjadi husnul khotimah. Dosa-dosa kamu diampuni karena itu. Lalu apa yang dilakukan? Ya jangan dibiarkan dong kezoliman itu. Baik kezoliman yang ada dalam diri kita sendiri, kezoliman dalam keluarga, kezoliman dalam masyarakat, itu jangan dibiarkan. Kita harus urun rembuk, turut serta untuk memperbaiki itu. Yang penting ikhtiarnya, itu menjaga diri itu begitu. Jadi pertama kita tidak terlibat dengan kejahatan. Yang kedua, kalau ada kejahatan kita peduli. Untuk apa? Untuk mencegahnya. Itu menjaga diri begitu. Oleh karenanya apa? Kalau ada orang mengatakan, udahlah, jangan usik-usik urusan orang.
Ya. Ini kan bukan urusan situ, toh yang menanggung deritanya juga saya. Kemudian kita katakan, oh ya benar juga ya, ini bukan urusan saya. Ini orang bodoh seperti ini, kalau sikapnya begitu. Kenapa? Memang betul itu bukan urusan kita dalam perkara-perkara yang bersifat pribadi. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum, itu urusan kita juga. Sebab kalau Allah marah, kemudian menimpakan azab, yang kena kan gak cuma dia. Kita semua juga kena. Berarti urusan dia, urusan kita. Bukan kita pengen tahu urusan orang, ikut campur urusan orang, bukan. Kita nggak mau, gara-gara dia kemudian kita juga kena, Allah marah sama kita. Kan itu konsep yang dipakai. Contoh yang paling gampang. Kalau kita naik kendaraan, ya, supirnya ugal-ugalan, kemudian kita biarkan. Kemudian ketika supir itu ditegur, udahlah nggak usah ngurusin saya. Ini mobil saya, terserah saya mobil ini saya mau apain. Kemudian oh iya benar juga ya, bukan urusan kita nih. Padahal kita bagian dari penumpang di dalamnya. Dia terus ugal-ugalan, kita biarkan. Tiba-tiba dia nabrak. Yang celaka siapa? Semua kita. Atau perumpamaannya apa? Kita naik kapal. Naik kapal laut. Kemudian apa? Di kapal itu kehabisan air. Maka penumpang yang di dek paling bawah, dia lobangin tuh kapal. Kemudian apa? Yang lain membiarkan, tidak mencegahnya. Kemudian bolong itu kapal, air laut masuk, tenggelam semua enggak? Itu perumpamaannya dalam hidup ini seperti itu. Jadi memang yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat orang lain. Tapi kalau terjadi apa-apa, kemudian pemilik alam semesta ini marah, maka kita semua kena. Nggak mungkin hanya satu orang itu saja. Perumpamaannya seperti orang naik kapal atau naik kendaraan. Inilah yang harus kita pahami sama-sama. Maka ayat tadi sepatutnya kita perhatikan. Itu ayatnya dalam surah Al-Anfal ayat ke-25. Ya. Surah 8 ayat ke-25. Atau naik pesawat terbang misalnya, kan, gitu ya. Tiba-tiba ada salah satu penumpang, dia iseng, dia buka jendela atau buka pintu. Kemudian yang lain membiarkan. Ketika mau ditegur, kata orang itu, udah jangan ngurusin saya, urusin diri sendiri aja. Ini urusan-urusan saya. Jatuh nggak tuh pesawat? Jatuh. Mati semua. Nggak cuma orang yang melakukan itu. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka begitulah etika kita, adab kita di dalam kehidupan. Baik di keluarga ataupun di masyarakat. Di keluarga kita juga sama. Saya nggak kebayang kalau dalam keluarga itu ada yang melakukan maksiat. Kemudian anggota keluarga itu diam. Tentu kehancurannya akan menimpa semua. Entah yang berbuat maksiat itu bapaknya, entah istrinya, entah anak-anaknya. Kemudian dibiarkan. Dengan alasan apa? Udahlah, udah pada gede ini, udah bisa ngurusin diri sendiri. Nggak bisa seperti itu. Maka itu ada sebagian ulama mengatakan, siapa yang punya istri akhlaknya buruk, tidak diceraikannya, ya, maka dia akan menghambat rezeki yang halal. Sebagian ulama mengatakan begitu. Bagaimana kalau akhlak yang buruk itu suaminya? Sami wae, sama saja. Menghalangi kebaikan-kebaikan, menghalangi keberkahan. Bagaimana kalau anaknya yang begitu? Sama saja. Jadi yang kena imbasnya ya semuanya. Jadi kalau bapaknya nggak benar, ya kena imbasnya keluarganya. Ibunya nggak benar, semuanya juga kena. Anak-anaknya nggak benar, ya keluarga itu juga kena. Maka itu wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi nggak cuman satu dari yang zalim. Maka itu wahai hamba-hamba Allah, ya, mari kita semua menyadari bahwa kita semua adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak ada daya dan kekuatan pada diri kita, ya, melainkan apa dengan pertolongan Allah. Ya. Maka itu janganlah kemudian kita seperti teori
telur dulu atau ayam dulu? Di sini ada yang bisa jawab kalau ditanya telur dulu atau ayam dulu? Orang bilang ayam. Ya. Kata peternak, enggak telur dulu. Buktinya ayam yang dia pelihara itu kan hasil dari netesin telur. Konsep ini, konsep yang dipakai oleh orang-orang yang sengaja dilakukan supaya orang bingung. Maka ketika ada orang yang bertanya, telur dulu atau ayam dulu? Ada orang bilang ayam dulu. Satu lagi telur dulu. Akhirnya apa? Nggak ada ujungnya itu berdebat. Itu yang disebut debat kusir. Membicarakan sesuatu yang nggak ada ujungnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar dari pemikiran itu. Telur dulu atau ayam dulu? Tentu kita akan berpikir, kalau ada telur, berarti ada yang menciptakan. Kalau ada ayam, berarti ada yang menciptakan. Maka kita harus keluar dari pemikiran itu. Jadi bukan kita berdebat dengan telur dulu atau ayam dulu, tapi kita keluar dari pemikiran itu. Inilah hebatnya Al-Imam Al-Asy'ari, ya. Karena konsep ini sebetulnya, kalimat ini bukan kalimat yang baru. Al-Imam Al-Asy'ari ini salah satu perumus akidah kaum muslimin. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3. Yang pertama merumuskan. Al-Imam Al-Asy'ari, Al-Imam Tukhawiyah, Al-Imam Maturidi. Ya. Kalau Imam Al-Asy'ari, ya, itu di Ahlus Sunnah, kebanyakan pengikutnya di wilayah di kita, kesini-sini nih. Asy'ari. Al-Maturidi itu wilayah Pakistan, India, dan sekitarnya. Kemudian akidah Tukhawiyah itu kebanyakan di Mesir, Arab Saudi. Ya. Jadi kalau di sini yang Asy'ari itu Muhammadiyah, NU, ya kita orang kebanyakan begitu. Kalau Tukhawiyah itu orang-orang Salafi kayak gitu. Sebetulnya Ahlus Sunnah semua mereka itu. Jadi kalau Maturidi itu Jamaah Tabligh. Kan asalnya dari India. Jadi kalau ditanya siapa mereka? Ahlus Sunnah semua. Mereka Ahlus Sunnah semua. Jadi akarnya sama sebetulnya. Kenapa begitu? Karena baik Imam At-Takhawi, Imam Maturidi, Imam Asy'ari itu gurunya sama. Dia bersumber pemikiran-pemikiran daripada Imam Ahmad bin Hambal, kemudian sampai juga Imam Ahmad bin Hambal ini kan gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Siapa lagi muridnya? Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi murid terbaik Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang kedua Imam Tirmidzi. Jadi bersumber pada orang yang sama. Jadi kalau ditanya apakah mereka Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah semua sebetulnya. Cuman masalah ada perbedaan sedikit-sedikit itu kan bukan masalah pokok. Kadang-kadang kita ribut di situ. Ya, kembali ke masalah tadi. Jadi kita harus keluar dari pemikiran telur dulu atau ayam dulu. Kita harus fokus bahwa adanya ayam, adanya telur, pasti ada yang menciptakan. Siapa itu yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap kejadian yang ada di muka bumi ini pasti ada yang buat. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada yang berkehendak. Siapa dia? Laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak sama dengan siapapun. Contoh, kalau manusia perlu tempat nggak? Manusia perlu tempat nggak? Tempat untuk apa? Untuk tinggal, untuk bernaung, untuk berlindung. Manusia. Benda perlu tempat nggak? Benda, kursi, meja, perlu. Allah tidak perlu itu semua. Makanya dikatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dia dengan benda. Manusia, benda, makhluk itu semua tidak sama Allah. Maka Allah nggak perlu tempat. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, maka itu seringkali Nabi, kalau ada orang nanya, itu disesuaikan dengan akal pikiran seseorang. Ada orang Arab Baduy bertanya. Orang Arab Baduy ini orang kampung. Kampung meleduk. Ya. Orang ujung berung. Dia pikirannya pendek. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, Allah ada di mana? Kata Nabi, di atas. Itu kenapa begitu? Karena pikirannya pendek. Maka jawabannya apa yang mudah bisa dia tangkap. Tetapi ketika ada orang bertanya, orangnya pintar, ditanya, Allah di mana? Di Ars. Ars itu di mana?
Hanya Allah yang tahu. Maka itu ayat kursi, ya. Kalau kita lihat terjemahan dalam Quran ada diterjemahkan bersemayam, itu bahaya tuh. Sebab apa? Yang bersemayam itu kan artinya apa? Tempat duduk. Allah nggak memerlukan tempat duduk. Maka itu kalimat-kalimat itu nggak perlu diterjemahkan sebetulnya. Sebab akal pikiran kita nggak nyampe ke sana. Jadi kalau kita bicara ayat kursi, jangan dibayangkan kursi, tempat kita duduk. Allah nggak butuh kursi. Allah nggak butuh tempat seperti kita. Ada juga orang bertanya, Allah di mana? Di mana-mana. Tapi kemudian orang salah nangkep. Apa penangkapan yang salah? Seolah-olah Allah itu menyatu dengan jiwa seseorang. Ini keliru. Kenapa ditanya Allah di mana-mana? Ada yang bertanya begitu. Karena maksudnya apa? Supaya orang merasa bahwa dia diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Bukan berarti Allah menyatu dalam diri seseorang. Bukan berarti Allah ini gentayangan gitu. Jadi ketika kemudian ada dikatakan bahwa Allah turun ketika sepertiga malam terakhir, bukan berarti seperti kita yang turun dari atas ke bawah. Beda. Itu hanya kalimat-kalimat yang disampaikan pada manusia supaya manusia itu paham, mudah mengerti. Maka saya kadang-kadang kalau ngelihat orang-orang yang baru hijrah, kemudian sikap fanatismenya itu muncul, ya saya maklum lah, ya lagi semangat, biasa. Padahal kalau kita merujuk kepada syekh-syekh mereka, nggak begitu. Ya. Nggak begitu. Jadi kalau ada melihat orang sholatnya nggak sama dia, dianggap bukan ahlu sunnah. Kira-kira begitu ya? Ya biasa, orang lagi semangat, dimaklumi aja. Ya. Kalau orang udah paham, ya, kajiannya sudah mendalam, nggak begitu biasanya. Ya. Kita kembali ke masalah yang tadi. Jadi yang terpenting buat kita adalah, tentu ketika ada ayam pasti ada yang menciptakan, ada telur ada yang menciptakan. Gak mungkin itu jadi sendiri. Begitu juga dengan keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Pasti ada sesuatu. Maka yang kita bicarakan tidak hanya sekedar kita berdoa, ya. Tidak sekedar kemudian kita jangan terlalu sering ke tempat keramaian, atau tuh ditutupnya Car Free Day misalnya. Saya kira pemikiran itu terlalu sempit. Ya. Bukan itu. Bukan itu. Ketika kita menyatakan diri sebagai seorang beriman, dengan tandanya apa? Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan kalimat syahadat sering kita ulang-ulang. Bahkan kita sering bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semestinya apa? Keluar dari framing seperti itu. Keluar dari pola pikir yang sempit seperti itu. Nih kalau caranya begitu kita bisa nggak ngaji nih. Udah jangan pada keluar di rumah. Ini buktinya nih, banyak yang nggak datang. Bukan di situ titik mangkalnya. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang akan hidup selamanya? Kalau ada orang yang mati hari ini, untuk kita apa? Tinggal nunggu, kalau nggak besok lusa. Waiting list kita ini semua. Kenapa sih kita takut mati? Kematian akan menimpa semua orang. Yang jadi persoalan bukan kita pusatkan pikiran kita pada mati, bukan. Tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan, itu orang yang cerdas. Bekal apa sih yang sudah kita persiapkan untuk itu semua? Itu yang kita pikirkan. Bukan masalah kemudian kita mati, kita sakit. Ya. Maka itu bagaimana kita menyikapi kondisi ini. Ya. Maka yang pertama, ya, sebetulnya sebelum saya lanjutkan, sebetulnya wabah penyakit menular itu sudah ada sejak dulu ya. Sudah ada sejak dulu. Yang terbesar adalah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ketika itu wabah penyakit taun itu mirip kusta. Itu menjangkiti wilayah Syam. Syam, tahu Syam?
Syam itu sekarang menjadi beberapa negara. Orang kafir pecah-pecah. Dulunya satu. Syam itu Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, sebagian wilayah Irak bagian barat. Itu Syam. Dulu Syam itu luas begitu. Lalu kenapa sekarang pecah-pecah jadi beberapa negara? Itu orang kafir yang pecah-pecah gitu. Ya sengaja untuk supaya kaum muslimin tidak bersatu. Udahlah, kita kembali ke jadi wabah itu ini merebak. Penyakit taun ini sangat menakutkan. Sebab apa? Tiba-tiba orang lagi jalan jatuh. Lagi jalan jatuh, kemudian apa? Marek-plekan tangannya itu. Apa marek-plekan? Rontok tulang-tulang sendinya itu. Begitu blok jatuh, rontok. Maka ketika kondisi wabah itu, saya nggak mau ngomongin corona ya, saya bicara wabah menular. Maka tadi saya protes, saya nggak ngomongin corona, wabah. Ya. Emang corona doang. Ya. Saya punya teman namanya Bob Corona. Saya nggak tahu masih hidup atau tidak. Ya seusia saya nggak tahu deh. Hanya beda ini aja, beda sekolahnya. Makanya saya kalau dengar corona, saya ingat teman saya, masih hidup nggak nih Bob Corona nih? Rupanya bapaknya ini, sedikit ya, bapaknya penggemar mobil Toyota Corona kayaknya. Iya, makanya anaknya disebut, dia tinggalnya di Pondok Gede. Mungkin bapaknya itu. Karena waktu saya ke rumahnya juga emang nggak ketemu sih sama bapaknya. Kelihatannya penggemar itu. Nah kembali ke masalah tadi. Jadi ketika timbul penyakit wabah itu wabahnya itu gitu, mengerikan. Penyebabnya tidak diketahui. Kemudian apa? Sebelum itu terjadi, maka Rasulullah pernah bersabda, dan itu disampaikan juga, diingat oleh salah satu sahabat, bahwa ketika wabah itu terjadi, yang dari dalam jangan keluar, yang dari luar jangan masuk. Maka itu ketika sahabat utama Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah ibnu Zarrah, kebetulan beliau ini panglima perang. Ya. Ketika memerangi Romawi, beliau panglima perangnya sesudah Khalid bin Walid dicopot. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, pulanglah ke Madinah. Ini kena wabah. Ya. Kemudian kata Abu Ubaidah apa? Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Karena aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa yang di mana wilayah kena wabah, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Maka kalau yang terkena wabah orang beriman di dalam, itu husnul khotimah. Dia meninggal di situ. Tapi kalau orang kafir itu siksaan awal di dunia. Maka akhirnya apa? Abu Ubaidah ibnu Jarrah, singkat cerita, dia nggak mau pulang. Akhirnya wafat tersebab kena penyakit menular itu. Maka yang harus kita perhatikan pertama, ketika menghadapi kejadian apapun, apakah penyakit menular ataukah tidak menular, sebetulnya istilah penyakit menular itu di dalam fikih tidak dikenal ya. Sebab nggak ada. Penyakit menular itu nggak ada. Nanti kita akan bahas ya. Bahwa ketika ada wabah atau tidak ada wabah, maka sikap yang terbaik dari orang beriman pertama adalah taubat. Taubat. Taubat itu artinya apa? Kembali. Kembali ke jalan Allah. Mohon ampun kepada Allah. Jangankan wabah, tidak wabah juga begitu. Itu sikap yang benar. Kenapa? Karena itulah penangkal utamanya. Maka itu di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, surat 8.
Itu tolong kipasnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dibaca terjemahannya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Allah katakan apa? Wa hum yastaghfirun, dan mereka memohon ampun, mereka bertaubat. Allah nggak akan timpakan itu. Jadi artinya apa? Setiap kejadian itu pasti penyebabnya adalah diri kita, bukan siapa-siapa. Maka yang pertama dilakukan adalah kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Oleh karenanya apa? Allah datangkan bala, bencana kepada kita, apakah yang besar ataupun kecil, itu disebabkan apa? Apa maksudnya ditimpakan itu semua? Supaya kita kembali bertaubat kepada Allah. Jadi apakah bala, bencana itu besar ataupun kecil, ya, ditimpakan kepada manusia, itu maksudnya apa? Supaya mereka taubat, supaya kembali. Maka itu sikap yang benar. Apakah itu wabah atau tidak wabah, apakah masalah itu besar ataupun kecil, maka sikap yang benar adalah kita bertaubat. Itu cara yang pertama. Ya, maka itu ditimpakan segala sesuatu kepada kita, ya, supaya kita kembali. Ya. Kita lihat ayatnya dalam surah Rum, surah 30. Ayat 41. Ini maksudnya, ya. Jadi apakah musibah itu besar ataupun kecil, apakah penyakit itu mewabah ataupun tidak, mengena ke banyak orang ataupun kepada satu orang, itu ada maksud. Maksudnya apa? Supaya mereka bertaubat, supaya mereka kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'alakum yarji'un. Dibaca terjemahannya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu. Jadi apa? Kejadian-kejadian yang menimpa kita ini supaya kita taubat, supaya kita kembali. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Besar ataupun kecil, apakah penyakit itu menimpa banyak orang ataukah satu orang, ataukah diri kita, maka langkah yang pertama adalah taubat. Karena itu peringatan dari Allah. Kemudian yang kedua, kita introspeksi diri. Timbul kesadaran di dalam diri kita, ya Rabb, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau, ya Allah. Dan aku menyadari bahwa apa yang terjadi ini sebab kesalahan kami, ya Allah. Karena dosa-dosa kami, ya Allah. Di dalam surah As-Surah, surah 42, ayat ke-30. Dibaca terjemahannya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Begitulah Allah katakan bahwa apapun musibah yang menimpa kamu itu karena kesalahan diri kamu sendiri. Ya. Kesalahan diri kamu sendiri. Apakah tertusuk duri, apakah itu penyakit itu menimpa diri kita, ya. Entah flu, entah apa. Itu sebab apa? Kesalahan diri kita. Akibat apa? Akibat dosa-dosa yang kita kerjakan. Lebih-lebih kalau itu mewabah, mengena kepada banyak orang. Apa kata Nabi? Lam tadhar fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa wasafihim ta'una wal aja'u lati lam takun madatu fi aslafihim ladzina madau. Kata Nabi apa? Tidaklah merebak, ya. Tidaklah merebak perbuatan keji. Perbuatan keji apa sih? Musyrik, kesyirikan, zina, sihir, homoseksual, lesbian, pembunuhan, perampokan, judi, mabok, madat, ya.
Saya pusing ya ngelihat berita di TV. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh orang tua bunuh anak, tetangga bunuh tetangganya. Persoalannya sepele. Bahkan apa? Hanya gara-gara sesuatu yang harganya di bawah harga kambing. Gara-gara 2 juta orang bunuh-bunuhan. Orang saling berselingkuh. Orang di mana-mana marah-marah kerjaannya, suuzon kepada orang. Keji itu, nuduh orang yang baik-baik dengan cara yang buruk dan sebagainya. Jadi ketika perbuatan keji itu sudah merebak, ya, pergunjingan di mana-mana, bahkan jadi konsumsi publik, ya, betul ya? Masalah privat jadi konsumsi publik, saling menghujat, saling mentahzir. Mentahzir itu jangan ngaji ke ustadz itu tuh, ya. Sesat itu, bukan ahlus sunnah. Ini orang yang lupa sejarah yang kayak gini. Padahal ujung-ujungnya tuh kalau betul ahlus sunnah itu gurunya sama. Hanya perbedaan-perbedaan dikit itu wajar lah, ya, wajar. Satu keluarga aja anaknya misalnya 5, beda-beda nggak? Pak Amir anaknya berapa Pak? Sama apa beda? Beda-beda. Mukanya aja beda. Dari senyum aja beda. Jadi perbedaan itu adalah titik awal pintu kebahagiaan. Boleh update status? Saya ulang ya. Perbedaan itu titik awal pintu kebahagiaan. Makanya adanya perbedaan itu justru pintu kebahagiaan. Kalau kita bisa mengelola, kalau kita sadar bahwa memang hidup dijadikan untuk berbeda. Kalau pengen sama di surga nanti. Surga itu rata orang, usianya sama. Ya. Cantik semua, tampan semua. Orangnya hatinya bersih semua. Dunia ini memang penuh perbedaan. Kita diciptakan untuk berbeda. Kita diciptakan untuk berselisih. Kita terima nggak takdir itu? Maka tugas kita bukan untuk mempersatukan. Tetapi apa? Fa'aslih. Tugas kita memperbaiki apa yang rusak, bukan untuk mempersatukan. Nggak mungkin manusia ini bersatu di muka bumi. Kenapa? Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk. Minyak sama air bersatu nggak? Enggak, memang diciptakan berbeda, walaupun jenisnya sama. Laki sama perempuan beda nggak? Lalu apa yang menyatukan mereka? Saya tanya, laki dan perempuan berbeda, apa yang menyatukan mereka? Apa? Pasti jawabnya beda-beda. Kenapa? Karena toko bukunya beda-beda. Masjidnya beda-beda. Padahal dari dulu masjid beda, tapi orang nggak beda. Yang menyatukan kita adalah karena kita sama-sama manusia. Makanya Allah memanggil manusia kadang-kadang dengan ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ini isyarat dari Allah bahwa kita ini sama-sama manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ma'asarul jin wal ins, wahai jamaah jin dan jamaah al-insi manusia. Al-ins itu artinya apa? Wahai jamaah yang penuh dengan kelembutan. Maka ciri khas manusia itu lembut. Jadi kalau kasar, kaku, manusia bukan. Manusia juga, cuman manusia setengah. Ya, kalau Ahmad Dhani bilang manusia setengah dewa ya. Saya nggak ngerti itu dewa mana. Sebab dewa ini banyak. Ya. Jadi kalau ciri khas manusia itu lemah lembut. Makanya dipanggil insi. Jadi memiliki sifat yang umum, ya ayuhan nas, itu sifat yang umum. Artinya apa? Dalam jiwa manusia ada kebaikan, ada keburukan. Maka kalau kita melihat orang berbuat buruk, jangan berlebihan dong sikapnya. Karena kita juga begitu kok. Ya. Wal khama fujurha wa taqwa. Dalam diri orang itu ada kebaikan, ada keburukan. Jadi kalau kita melihat istri kita ada keburukannya, ya itu kaca kita ya. Kita bercermin di situ. Ya. Sehingga kita tidak berlebihan walaupun kita marah, walaupun kita benci. Kalau lihat anak kita, ya itu cermin kita. Ya.
Sekarang saya tanya, kalau orang berkaca ada reaksi nggak? Ada reaksi nggak kalau kita berkaca? Pasti. Maka kalau kita melihat anak kita, katakanlah baik, ada reaksi nggak? Ada ya? Kalau buruk, reaksinya yang disalahkan siapa biasanya? Anaknya ya. Padahal kalau kita ngaca, hidung kita pesek, kita salahin diri kita nggak? Enggak. Justru kita coba bagus-bagusin hidung kita. Itu namanya manusia yang lembut. Kalau anak kita nakal, kita luruskan bagaimana? Jangan dibiarin. Kita nggak ngaca apa? Memang kalau kita ngaca di cermin, kita hidung kita pesek, pasti kita bagus-bagusin ya. Rambutnya acak-acakan kita sisir. Jadi kalau anak kita nakal, coba deh dirapihin. Ya, itu cermin kita. Kalau istri kita nakal juga sama, itu cermin kita. Kan ada istri nakal ya. Kan nggak ada suami nakal, istri nakil, nggak ada. Itu kaca buat kita. Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat, nggak benar akhlaknya, itu kaca buat kita. Kita perbaiki, maka tugas kita adalah islah. Wa aslihu baina akhwatikum. Perbaiki di antara saudara-saudara kamu itu. Sesuatu yang rusak diperbaiki, bukan untuk mempersatukan. Insya Allah kalau baik dia akan bersatu. Ya. Jadi tugas kita tujuannya bukan untuk menyatukan, untuk memperbaiki. Biarlah yang menyatukan itu Allah. Karena urusan hati, urusan Allah, bukan urusan kita. Boleh? Update. Urusan hati, urusan Allah, bukan urusan kita. Maka kata Nabi apa? Kalau perbuatan keji sudah merebak, wah perampokan, pembunuhan di mana-mana, saling menjatuhkan orang itu ya. Saling menjatuhkan. Ntar ada masalah di keluarga, istrinya cerita di medsos. Ya sekarang kan ulamanya ustadznya kan Google ya. Ntar cerita di medsos, akhirnya semua orang tahu. Suaminya juga gitu, cerita sama teman-temannya. Wah, bini gue mah gampang, kecil ya. Yang penting pikiran dia apa gue pulang, gue di luar mau ngapain terserah. Bini gue dia bangga ya punya istri nggak peduli. Jadi merebak kejahatan di mana-mana. Maka itu kata Nabi apa? Kalau kekejian sudah merebak di mana-mana, kemudian apa? Itu dilakukan secara terang-terangan. Sekarang saya tanya, jinah terang-terangan nggak? Terang-terangan nggak berzina? Contohnya apa? Ya, pacaran. Oh. Di sini kayaknya jangan-jangan banyak nih yang proses awalnya lewat pacaran. Tobatlah, tobat. Ini lagi mewabah penyakit, jangan-jangan situ orang yang pertama kena. Jadi sekarang ini bangga kalau pacaran 8 tahun, mau bangga. Saya kemarin nggak sengaja baca artikel pacaran 8 tahun, dia hadir ke pesta pernikahan sebagai tamu undangan. Tobat nih yang mengalami itu, jangan EGP ya. Takutlah sama penyakit teman saya itu. Kalau teman saya ini, saya ingat terus nih sama dia, tahu masih hidup atau enggak. Karena saya dapat kabar teman-teman yang seusia saya sudah banyak juga yang sudah meninggal ya. Ada yang usia 40, 45. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk ibadah nih. Tapi saya juga banyak juga yang nebak, Pak Ustadz usianya baru 40 ya. Alhamdulillah saya bilang. Jadi kata Nabi apa? Kalau itu sudah merebak dilakukan dengan terang-terangan. Sekarang kan orang ngeboat juga terang-terangan ya. Ngeboat, kalau zaman saya ngeboat. Kalau sekarang apa istilahnya itu? Saya nggak tahu ya. Hah? Ngedrak, sekarang ngedrak. Pengalaman ya. Pengalaman ya. Ya tobat lah ya, kita tobat. Jadi ngedrak, ngeboat, dulu nenggak gitu ya. Dulu zaman saya yang ngetop tuh AO, tapi alhamdulillah saya belum pernah ngerasain AO dulu zaman itu ya, Johnny Walker. Sekarang masih ada kali ya. Ada Baby Walker. Jadi itu udah merebak di mana-mana. Kemudian apa kata Nabi? Dan terang-terangan dilakukan di tengah masyarakat, maka Allah akan kenakan wabah itu. Apakah sekedar wabah? Tidak. Apalagi kata Nabi, kelaparan. Artinya apa? Krisis ekonomi. Kalau istilah sekarang gitu ya.
Kalau dulu kelaparan, sekarang enggak, krisis ekonomi. Kenapa? Sekarang kelaparan kemungkinan nggak ada, gampang sekarang mah. Nah, import, kira-kira begitu ya. Dulu mana kenal import. Ya. Ada import cuman nggak jauh-jauh. Kalau sekarang kan importnya jadi jauh ya. Jadi kata Nabi apa? Akan ditimpakan penyakit dan juga kelaparan yang tidak pernah menimpa generasi sebelumnya. Nah loh, ya. Sekarang saya tanya, penyakit AIDS, saya nggak ngomong corona ya. Penyakit AIDS dulu ada nggak? Nggak ada. Dulu nggak ada. Demam berdarah dulu ada nggak? Nggak ada. Tapi itu mewabah itu. Belakangan yang sebetulnya dari hasil penelitian di Singapura di Singapura itu penyakit corona itu nggak bahaya sebetulnya. Jadi tingkat kematiannya itu lebih kecil dibandingkan dengan misalnya TBC. Ya. Itu lebih kecil. Jadi kalau orang yang fisiknya kuat mah nggak kena. Umumnya yang kena itu orang-orang yang sudah tua, ya, atau yang imun tubuhnya itu lemah. Jadi tidak lebih berbahaya daripada flu burung, ya. Tidak lebih berbahaya dari demam berdarah. Jadi tingkat kematian demam berdarah itu lebih tinggi daripada penyakit corona sebetulnya. Itu dari hasil penelitian di Singapura ya. Dan kalau kita lihat korban penyakit corona di Cina itu pun nggak banyak. Yang terjangkiti nggak sampai jutaan ya. Tapi itu yang sembuh lebih banyak. Jadi yang mati itu nggak lebih banyak. Yang sembuh lebih banyak. Nah, Allah akan timpakan apa? Wabah penyakit yang tidak pernah terjadi di sebelumnya. Dan kemudian apa? Kelaparan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu tahun 98, saya ikut ngerasain antri ya. Antri ini, minyak di pasar Minggu. Bukan saya sih. Saya kebetulan waktu krisis ekonomi 98 itu saya lagi sakit. Saya baru pulang dari Malaysia ketika itu. Bukannya di TKW ya. Saya baru pulang dari Malaysia tuh, saya jatuh sakit setahun itu. Nah, pas lagi sakit itu kena corona. Corona. Kena ini apa namanya? Krisis ekonomi, ya. Sampai ngantri itu. Sampai ngantri. Maka itu kata Nabi, itu akan ditimpakan itu semua. Jadi yang pertama introspeksi diri, ya. Introspeksi diri, ya, apa kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sudah taubat ya, introspeksi diri. Jadi jangan pikirannya kemana-mana. Waduh, jangan-jangan kami ini banyak salah. Jangan-jangan kami ini membiarkan kemungkaran ya. Kemungkaran pertama kami biarkan dalam keluarga. Sekarang di sini pada punya anak-anak, perhatikan anak-anaknya rajin sholat nggak, rajin ngaji nggak. Bandingkan rajin ngaji nggak, rajin sholat sama rajin sekolah, rajinan mana? Rajinan mana? Rajin ngaji, rajin sholat, sama rajin sekolah, rajinan mana? Nah, berarti benar apa salah? Gitu aja gampang, jangan dibiarin. Apalagi yang punya anak perempuan. Ingat loh ya, bapak itu yang paling banyak diperiksa hal-hal yang berkaitan dengan anak perempuan. Maka itu disebut lelaki dayus. Lelaki dayus itu lelaki yang tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena membiarkan anak-anak perempuannya itu maksiat. Nggak pakai kerudung, yang nggak taat sama Allah. Sekarang di sini ada nggak yang nggak mau masuk surga, ada nggak? Insya Allah ini semua ahli surga ya. Insya Allah ahli surga. Cuman ada yang mampir dulu ke neraka. Jadi kalau memang mau mampir dulu silahkan. Kalau saya ogah, saya maunya apa? Pergi ke Bandung, mampir ke kilometer 72. Saya biasa begitu sholat di situ kalau ke Bandung. Tapi kalau mampir ke neraka ogah saya. Ya, itu masalahnya bukan rest area. Ya. Terserah sih, ya jamaah. Tapi insya Allah seluruh kaum muslimin yang bersih dari syirik ketika meninggal ahli surga semua. Cuman mereka macam-macam cara masuk surganya. Ya, ada yang mampir dulu ke neraka, nanti masuk surganya merangkak. Itu orang yang terakhir masuk surga. Sesudah sekian lama dibersihkan dalam neraka, masuk surganya merangkak. Sampai-sampai apa?
Ketika merangkak disuruh masuk surga bingung dia, celangak celinguk. Begitu nengok ke surga, dia bilang apa? Ya Allah penuh surganya. Sampai Nabi ketika cerita itu ketawa Nabi. Akhirnya balik lagi. Ya Allah penuh surganya. Gimana saya mau masuk? Ya. Kata Allah, enggak, udah kamu masuk itu. Begitu masuk, iya kosong. Itu luasnya apa? 10 kali bumi. Itu orang yang merangkak itu 10 kali bumi ini. Masya Allah, surganya. Ini mah kecil ini. Makanya jangan bangga-bangga dengan rumah di dunia lah. Rumah di dunia paling tipe 21 berapa sih? Tipe 3. Di surga tuh 10 kali bumi itu yang paling rendah. Itu sesudah apa? Mampir di rest area yang penuh dengan api. Neraka tuh. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Makanya banyak ayat menyebutkan jannati. Jannatin tajri. Itu karena surga itu jumlahnya banyak, tingkat-tingkat. Yang paling tinggi Firdaus. Nah itu ada telaga Al-Kautsar. Itu bersama Nabi itu. Siapa yang bersama Nabi di telaga Al-Kautsar? Salah satunya pedagang yang jujur. Ya, biar jadi pedagang semua. Pedagang yang jujur itu nanti di surga Firdaus. Bagaimana kalau selain pedagang yang jujur? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, kembali ke masalah yang tadi. Jadi seluruh kaum muslimin masuk surga insya Allah. Yang tidak ada kesyirikan ketika mati. Tapi ada yang mampir dulu ke neraka. Ya. Jadi kalau siap ya silakan. Biarkan anak-anaknya, biarkan keluarganya itu tidak taat silakan. Biar istri-istrinya nggak taat silakan. Rajinan mana istrinya ngaji sama masak? Nah, gitu aja ya. Gampang introspeksinya begitu. Makanya itu hati-hati. Salah satu yang tidak mencium bau surga laki-laki dayus. Laki-laki dayus itu yang membiarkan keluarganya maksiat, khususnya istrinya dan anak-anak perempuannya. Pak Amir punya anak perempuan? Enggak. Tapi istrinya perempuan ya? Berarti lepas dari satu, kena satu yang lainnya. Hati-hati nih. Ya. Hati-hati. Maka jangan dibiarin. Ya, saya hanya mengingatkan, terserah. Ya. Fadzakir inama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kamu ini mengingatkan, ya kamu nggak bisa maksa. Kalau sudah mengingatkan udah lepas. Paling nanti di hari kiamat jadi saksi. Ya. Terserah kalau mau begitu terus ya. Jadi introspeksinya begitu caranya. Begitu introspeksi diri kita. Ini kebanyakan saya melakukan kebaikan apa enggak sehari semalam? Hitung aja. Ya. Coba dihitung kita. Dari mulai habis subuh sampai subuh lagi dihitung aja. Waktu kita banyak dihabiskan di mana? Introspeksi diri kita, ya. Introspeksi. Allah tidak melarang kita mencari nafkah. Allah tidak melarang kita berikhtiar. Tidak dilarang. Ya. Tetapi sudahkah kita introspeksi diri? Ini penting untuk kita pahami. Sebab semua kejadian yang menimpa kita itu tidak lepas daripada apa? Kesalahan kita. Ya. Problematikanya adalah di situ. Nggak ada yang lain. Maka coba introspeksi diri kita. Kalau di keluarga misalnya ya, sudahkah hukum Allah diterapkan dalam keluarga? Adab-adab, akhlak-akhlak. Ada adab pribadi, ada adab umum. Adab umum ini adab yang menyangkut adab ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu tanda adab ahlus sunnah wal jamaah adalah peduli dengan lingkungan. Tidak berdiam diri. Lingkungan yang pertama harus dipedulikan apa? Bukan lingkungan medsos. Lingkungan keluarga kita. Kita harus peduli dengan lingkungan keluarga kita. Lingkungan masyarakat kita, tetangga kita, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin orang, ya kita cegah. Ya. Jangan begitu. Ya. Jangan melakukan itu. Sebab nanti Allah murka. Ya. Aib jangan dibongkar-bongkar. Di medsos, di mana jangan. Jangan kita cuek bebek membiarkan kemaksiatan. Nah ini penting. Jadi kita introspeksi diri. Ya. Apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian selanjutnya apa? Yang ketiga. Ketika merebak wabah yang pertama, yang ketiga adalah yang terkena wabah di dalam itu jangan keluar.
Yang dari luar jangan masuk. Jadi bagus kalau kemudian titik-titik wabah itu ditentukan. Emang betul yang dibuat sama pemerintah DKI itu betul. Jadi titik-titik wabah jangan dibuat DKI semua. Titiknya ada di mana yang paling banyak? Dilokalisir di situ. Yang dari dalam jangan keluar. Tapi yang tidak terkena wabah biarin mereka aktivitas. Jadi ada pemetaan. Jadi jangan seluruh DKI, nanti perekonomian hancur. Misalnya mana? Tanjung Priok, berarti orang Tanjung Priok dilokalisir. Jadi sekolah yang diliburkan di situ aja. Diliburkan, kemudian pasar-pasar misalnya ya. Kan sekarang ada ini ya, ada konsep sayur box. Jadi belanjanya ada online gitu ya, suruh diantar. Di titik mana, kemudian disalurkan dari situ. Atau kalau terlalu mewabah, kalau menurut saya ini bukan wabah sekarang, belum sebetulnya. Ini baru lampu, kan lampu ada 3 ya, tambahin 1 dah. Biru ya. Kalau apa tanda racun biru biasanya ya. Ya. Biru ya. Berarti ini belum kuning, ini baru biru ya. Si biru dah ya, biru, kuning, hijau, merah. Pelangi deh ya, pelangi. Ntar dikira homosek lagi. Jadi yang di dalam dilokalisir, nggak boleh keluar. Yang dari luar jangan ke dalam. Jadi nggak boleh semua wilayah dilokalisir. Itu yang ke berapa tadi? 3. Ini harusnya itu yang keempat itu. Harusnya, karena ada yang ketiga nih. Apa yang ketiga? Tadi yang keempat ya. Lengkap dulu. Yang ketiga, ada keyakinan bahwa tidak ada penyakit menular. Ya. Tidak ada penyakit menular. Ada keyakinan begitu. Apa kata Nabi? La adwa wala tiyaroh wala hamata wala sofaro. Jadi kata Nabi, tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular. Harus ada keyakinan. Ya. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiyaroh. Tiyaroh tahu? Tanda sial. Misalnya apa? Lagi berdiri, cecok jatuh ke kepala, plak. Waduh, keluarga saya mana yang meninggal nih? Mau ada apa ini? Itu tiyaroh. Jadi tiyaroh tanda sial. Atau lagi jalan nabrak kucing. Waduh nih. Saya heran orang banyak yang takut sama kucing ya. Tapi kalau nabrak ayam nggak takut ya. Harusnya nabrak apapun di jalan takut. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang tidak mencintai hamba Allah, maka Allah tidak cinta kepadanya. Siapa yang tidak sayang, Allah tidak sayang. Jadi makhluk Allah ini semua harus kita sayangi, termasuk kendaraan. Maka kendaraan dirawat ya, karena itu amanah. Jangan dibiarin babak belur ya. Kita sayang. Kenapa? Kendaraan itu kayaknya diapa-apain sama kita, ngikut aja ya. Nanti jadi saksi di hadapan Allah. Kita punya tanaman, kita sayang, kita siram. Punya rumah, kita urus, kita siram. Jadi apa? Sentuhan hati ya, membawa ketentraman jiwa. Boleh itu update status. Jadi semua harus dengan sentuhan-sentuhan hati ya. Tanpa sentuhan hati kacau semua kita. Sama orang berhubungan, ini sudah balik semua ya. Tapi jangan dibayangin yang belum balik ataupun yang sudah balik, yang belum punya istri, jangan bayang-bayang. Jadi ketika berhubungan dengan suami istri pun harus dengan hati. Gak bisa kita tanpa hati. Maka perselingkuhan itu terjadi karena tidak dengan hati. Bagaimana orang yang berhubungan dengan istri tidak dengan hati? Enaknya sendiri, ya nggak mikirin istrinya enak apa enggak. Akibatnya nggak puas dia. Maka kalau sudah tidak puas, kalau nggak selingkuh, istrinya kerjanya marah-marah mulu. Salah sedikit suaminya disalahin. Sebetulnya itu bermula dari kita tidak menggunakan sentuhan hati. Ini istri baru 1 loh ya. Baru 1 tapi repot bener kayaknya. Bayangkan kalau istrinya sudah lebih dari 1, itu kan sentuhannya berarti lebih banyak kan ya. 1 aja kita nggak bisa berbagi. Gimana kalau banyak?
Jadi harus dengan sentuhan hati, ini dengan cinta, apapun yang kita kerjakan. Sebab kalau nggak dengan cinta, udah kacau. Ya. Diri kita pun nggak mandi-mandi. Ya, kalau nggak mandi wangi sih nggak apa-apa. Nabi tuh keringatnya nggak bau Nabi, wangi dia. Keringatnya wangi, ya. Walaupun jarang mandi, nggak apa-apa. Ini mah ngurus diri nggak bisa, ya. Ngurus rumah nggak bisa, ngurus keluarga nggak bisa, ngurus kendaraan nggak bisa. Coba dengan cinta. Jadi semua harus dengan cinta. Jadi jangan kemudian bentar-bentar wah sial nih. Lagi megang piring jatuh. Kalau di sinetron kan kalau suami lagi pegang gelas jatuh, wah istrinya selingkuh nih, gitu ya. Itu sinetron, nggak ada itu tiaroh, nggak boleh percaya begituan. Itu tiaroh namanya. Kemudian kata Nabi tidak ada hamah. Hamah itu suara burung. Hamah ya. Burung hantu dihitungin. Perenjak tau perenjak gak? Wah rezeki nih. Ada apa namanya? Suara-suara apa lagi? Ada suara burung yang, wah ini ada yang mati nih. Ya. Ada burung gagak, ada burungnya kecil tuh bunyinya. Ada kepercayaan bahwa, wah ini ada yang meninggal nih. Tapi kebetulan